Semua kan kolega. Mmm, oke, jadi saya sebenarnya ketemu dengan, Bu Retno waktu, di Trinity College Dublin. Jadi, sempat ngobrol-ngobrol, taunya ada teman ITS juga di sini. Akhirnya jadinya ketemu sampai sekarang, kenal sampai sekarang dan semoga suatu saat bisa ketemu lagi secara, in person ya. Oke, jadi hari ini betul yang dikatakan oleh, Bu Retno kalau hari ini kita mau membahas mengenai ngapain sih kuliah S2, S3? Gunanya apa gitu ya. Jadi apa bedanya dengan S1? Kuliah S1 saja kan sudah cukup mungkin. Nah, inilah jadi saya coba menjawab kira-kira apa ya bedanya S2 dengan S3 dibanding S1. Nah, ini saya coba di sini karena itu eh, jadi kita akan membahas itu hari ini. Ya. Itu di situ sudah saya kasih QR code untuk ke LinkedIn saya. Jadi kalau mau connect ke LinkedIn silakan. Kalau yang suka seneng ngetek ya itu ada Instagram saya juga. Kalau mau di tag silakan. Jadi URL saya juga ada, email juga ada. Jadi bisa kontak saya terserah lewat media mana yang lebih convenience buat teman-teman sekalian. Oke, berikutnya kita lihat apa sih sebenarnya critical thinking itu? Ya. Critical thinking namanya juga namanya sudah berpikiran kritis kan? Berpikiran kritis itu adalah suatu proses kognitif cara kita berpikir. Tapi pikirannya bukan yang ngelamun gitu kan ya. Pikirannya adalah secara kritis. Artinya maksudnya kritis itu apa? Kritis itu artinya kita menganalisa, mensintesa. Sehingga dari sintesa dengan analisa kita akan mengevaluasi informasi apapun yang kita terima. Dari situ kita nanti akan melakukan judgement informasi ini benar atau tidak. Dan dari situ kemudian kita melakukan suatu keputusan berdasarkan informasi yang berdasarkan judgement kita. Jadi urutannya gitu, analisa, sintesa, dari situ kita evaluasi, dari evaluasi kita melakukan judgement, dari judgement kita melakukan decisions. Jadi prosesnya di sana, itulah critical thinking. Jadi skill yang dibutuhkan ya kita harus pandai-pandai evaluasi evidence. Jadi kalau ada seseorang bilang, misalkan aja bilang, katakan aja vaksin bisa mengakibatkan anak cacat. Buktinya apa? Nah, kan gitu kita langsung tanya dulu kan, buktinya apa? Jadi kita langsung memikirnya di sana. Argumentasinya apa? Dari klaim itu asumsinya apa? Gitu kan? Jadi dari situ kita langsung memikirkan itu semua. Jadi dari situ kemudian kita nanti mengambil judgment. Oh, itu statement itu adalah tidak benar. Jadi kemudian dari situ kita melakukan, oke, kalau gitu decision kita apa? Ya jangan disebarkan, jangan di retweet, jangan di repost, tapi justru kita bilang, ini nggak benar, yang benar seperti ini. Nah, itulah decision kita akhirnya. Oke? Jadi itulah critical thinking. Nah, sekarang apa hubungannya critical thinking dengan S2 dan S3? Yuk kita lihat dulu ya. Nah, itulah judulnya The Power of Depth. Nah, bagi adik-adik yang kuliah S2, kan kuliah S2 mata kuliahnya tidak sebanyak S1 kan? Dan umumnya kuliah di S2 itu adalah advance. Topiknya sudah mulai advance dan sudah spesifik, specialized gitu ya. Kalau dibandingkan dengan undergraduate S1. Jadi dari situ di kuliah-kuliah ini umumnya, jadi saya rasa di ITS juga sama, eh, apa ada ke keharusan gitu ya buat mahasiswa S2 untuk mengetahui cutting edge research, apa teknologi terbaru. Karena kan gunanya adalah buat apa kita mempelajari yang lama-lama yang nggak akan relevan lagi di dunia sekarang kan gitu. Jadi umumnya selalu cutting edge research karena itu biasanya yang kuliah-kuliah di sekolah seperti ITS yang dosennya aktif research, peneliti, itu yang sangat diuntungkan karena mungkin sekali-sekali menegakkan kuliahnya Bu Retno atau dosen-dosen yang lain, hasil penelitiannya dosen-dosennya dicantumkan juga waktu kuliah. Nah, itu keunggulannya dari kuliah di sekolah di mana dosennya aktif meneliti itu di sana. Jadi kita selalu berada di depan dalam pengembangan teknologi. Ya. Nah, kalau yang kuliah PhD, ngambil PhD, ya jelas dong. Karena kalau PhD itu kan harus melakukan original research kan, researchnya itu harus original. Nah, karena itu Anda harus fokus, research questnya itu fokus sekali. Jadi kalau dilihat dari piramida, S3 itu benar-benar yang paling specialized,
sangat narrow gitu ya topiknya yang diteliti. Dan itu tapi dalam sekali analisanya. Jadi justru kebutuhan dari critical thinking-nya itu lebih dalam lagi. Nah, kalau S2 tengah-tengah, S1 umumnya kan kita lagi mencari gitu ya. Kalau S1 kan di kuliahnya banyak sekali gitu. Nah, nanti tuh mahasiswa mencari, oh aku mau nanti spesialisasinya di sini. Tujuannya itu supaya mereka bisa mencari spesialisasi karena itu kuliahnya biasanya lebih mendasar dan lebih menjelaskan introductions. Tapi kalau sudah S2 itu sudah mulai spesialisasi. Jadi bisa kelihatan kan? Karena itu kok saya pakai background piramid, alasannya itu. Ya. Oke, kita lihat kedua. Pada saat kuliah S2, yang lagi kuliah S2 nih, benar nggak nih? Kalau salah, tolong di komentari ya, nggak perlu malu. Umumnya kalau S2 itu banyak lab ya, banyak workshops biasanya. Jadi ada banyak unsur-unsur praktis, praktikal gitu ya. Dan umumnya kalau saya memberikan ujian gitu ke mahasiswa saya dan untuk di kelas juga untuk diskusi, saya kasih case study dan problem solving. Jadi assignment-nya tuh banyak problem solving. Jadi apa? Tidak ada satu jawaban yang benar. Jadi pertanyaan juga, oh ini ada masalah ini. Misalkan ada masalah, wah, bagaimana sustainability untuk pariwisata di Bali. Nah, oh, jawabannya macam-macam. Nggak ada satu solusi yang benar. Jadi kan kita harus semacam itu. Jadi master itu umumnya seperti itu tugas-tugasnya. Ya. Jadi artinya apa? Kita semua harus apply critical thinking untuk real world scenario. Jadi untuk masalah nyata di 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 dunia yang sekarang gitu ya, dunia nyata. Nah, itu tentunya harus menganalisa situasi, kultur di Bali seperti apa, evidensi apa aja sekarang, environment-nya gimana, kondisi lingkungan, kondisi air, makanan, dan sebagainya. Itu mulai dianalisa dulu kan, nah, baru kemudian kita develop innovative solutions. Nggak bisa kita buru-buru kasih solusi tanpa analisa situasinya kan. Nah, itulah di situ, jadi critical thinking-nya main di sini. Kalau mau dapat nilai tinggi ya, kalau mau dapat nilai bagus ya situ. Kalau nilainya mau pas-pasan ya silakan, ya lain ceritanya. Ya, PhD juga sama. PhD kalau kita umumnya PhD itu masalah yang di-tackle tuh harus kompleks dan harus novel ya baru ya, karena kalau kompleks nggak dapat PhD kan. Karena PhD biasanya pertanyaan pertama, coba tanya teman dosen-dosen yang sudah S3, tanya S3 topiknya itu apa yang pertama kali ditanyakan, apa yang baru, kan gitu kan. Yang ditanya apa yang bagus ini. Kalau nggak ada yang baru, nggak dapat PC-nya. Jadi waktu sidang, wah bisa dibantai habis tuh kalau nggak ada yang baru kan. Jadi harus ada kebaruan. Kebaruannya apa? Dan umumnya itu adalah masa-masa yang kompleks karena ada pertanyaan berikutnya setelah tahu yang baru, terus pertanyaan berikutnya adalah so what? Apa perlunya kita mengatasi ini? Kalau masalahnya bukan kompleks, masalah sederhana, terus buat apa kita habiskan waktu 3 tahun untuk meneliti, untuk menyelesaikan suatu masalah? Ya betul itu baru, tapi nggak ada gunanya. Nah, itu jadi dari situ critical thinking-nya juga lebih lebih develop lagi untuk mahasiswa PhD. Karena kan untuk mengatasi masalah yang kompleks kita harus membuat aplikasi research metodologi yang bagus, yang inovatif gitu ya. Teknik yang dipakai harus benar. Teorinya tuh banyak pilihan teori. Kok milih yang satu, teori yang ini, kok enggak yang itu misalkan. Nah, itu kan butuh pikiran kritis untuk menganalisa teori mana yang sesuai, ya. Kemudian kalau baik S2 maupun S3 seringkali ada tugas kelompok atau seringkali kolaborasi dengan teman kan gitu kan biasanya. Nah, itu apa keunggulan dari kerja kelompok atau interaksi dengan eh, mahasiswa yang lain, interaksi dengan industri, interaksi dengan masyarakat umum gitu ya. Itu banyak sekali selain kita bisa belajar dari mereka, yang paling penting buat saya menurut saya adalah memahami perspektif dari orang lain pada masa yang sama. Karena seringkali kita punya istilahnya blind spot ya, cognitive blind spot. Jadi blind spot itu ada sesuatu yang kita nggak lihat, karena kita kan biasanya bias kan, karena tiap orang unik. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Jadinya tidak sistemik gitu kan ya. Jadi di sini bagusnya group work atau bagusnya interaksi dengan orang lain adalah di sana. Jadi akhirnya kita jadi diskusi. Oh, kalau kalau gitu masalahnya kita kan sudah punya 2 perspektif nih atau 3 perspektif. Jadi yang paling baik solusinya seperti apa supaya semua
semua beruntung gitu ya, nggak ada satupun yang dirugikan gitu. Dari sini juga menyebabkan kita jadi intellectual discourse, artinya debat, tapi debatnya debat akademik, bukan debatnya saling marah-marahan, debatnya akademik, jadi penuh dengan argumentasi. Jadi sebenarnya kalau sidang TA atau sidang PhD itu sebenarnya debat kan? Coba yang pernah tanya ke dosen-dosen yang sudah S3. Pada saat sidang itu debat sebenarnya. Jadi penguji itu bertanya, kenapa begini? Kok kenapa enggak begini? Nah, yang diuji itu harus mempertahankan, oh iya karena seperti ini dan sebagainya. Jadi nggak perlu emosional. Jadi kita benar-benar semuanya berdasarkan fakta dan berdasarkan logika. Itu yang disebutkan intellectual discourse. Itu yang kita butuhkan. Jadi jangan jangan takut debat. Tapi yang dia harus dihindari adalah debat-debat yang ya debat-debat yang nggak mutu ya. Jadi debatnya harus berdasarkan sesuai dengan fakta, dengan logika yang benar. Kalau kalau nggak ada debat, tentunya kan ilmu nggak akan maju kan ya. Jadi ilmu itu maju karena banyak perdebatan akademis ya, perdebatan yang intelektual. Nah, hal semacam itu butuh critical thinking kan. Kalau debat asal debat itu nggak perlu critical thinking, cuma main siapa yang suaranya paling keras itu yang menang kan gitu kan ya. Tapi kalau ini benar-benar butuh critical thinking karena kita harus develop argument seperti apa. Dan juga kalau memang salah berani menerima, oh ya argumen saya ada salah, ada kelemahannya di sini. Jadi jelas sekali, jadi kita bisa lihat semacam itu. Dan di sini juga bisa challenge our assumptions gitu ya, cognitive bias. Karena manusia tuh banyak sekali cognitive bias. Katakan aja misalkan kita mau melakukan, oh iya, kalau kenapa sih, misalkan ya, saya sebagai peneliti di Inggris, saya melihat, loh, Indonesia kok vaksinnya dikasih ke orang-orang muda, kan kasihan orang-orang tuanya pada mati duluan, karena yang mereka lebih butuh. Nah, menurut Anda, pernyataan saya ini ada biasnya nggak sebagai peneliti di Inggris kalau diaplikasikan ke Indonesia? Kalau di Inggris waktu COVID-19 yang dikasih vaksin itu adalah yang orang-orang tua dulu yang rentan. Jadi meminimisasi kematian. Tujuannya di sana. Kalau di Indonesia betul kan yang pertama dikasih kan usia produktif dulu kan. Nah, dari sini ada perbedaan. Jadi kita nggak bisa bilang oh yang di Inggris yang paling bagus, Indonesia salah. Nggak bisa. Kondisinya berbeda. Di Inggris kita punya sistem social security net. Jadi misalkan di Indonesia social security net tidak sekuat di Inggris gitu. Di Inggris lockdown 1 bulan mungkin orang kayak bener komplain, tapi lockdown 1 bulan di Indonesia akibatnya lebih fatal. Misalkan seperti itu kan. Banyak sekali yang tidak bisa makan akhirnya gitu. Jadi kan harus ada balance antara ini. Nah inilah. Jadi kalau kita nggak bisa, jadi semoga kelihatan ya kognitif biasnya di mana gitu kalau kita bilang semacam itu. Jadi dengan cara ini, dengan berdiskusi, akhirnya kita bisa melihat, kita bisa lihat, oh iya nggak bisa. Jadi memang solusinya macam-macam. Tiap daerah bisa tiap lingkungan berbeda-beda. Itulah maksud saya di kognitif bias di sana. Kita menghindari semacam itu. Ya, perspektif kita diperluas. Ya, nggak boleh melihat cuma dari pengalaman pribadi aja. Lihat dari pengalaman orang lain juga. Kemudian juga dengan disiplin yang lain, apalagi di sistem informasi kan. Kalau kita buat sistem informasi diaplikasikan ke maritime gitu ya, maritime gitu ya. Ya nggak bisa dong kita nggak lihat apa urusan-urusan permasalahan di maritime yang mau kita cari solusinya kan. Nah itu jadi interaksi dengan disiplin-disiplin terkait itu penting sekali. Dan itu juga membuat perspektif kita jadi broaden gitu. Kita lihat karena mereka melihat permasalahan dari sisi pandang yang lain. Ya. Kemudian tentunya namanya juga kuliah gitu ya. Pasti ada dapat kan nilai gitu ya, feedback, komen dari dosen gitu ya. Biasa lah. Nah, demikian juga kalau PhD kan tiap bulan atau tiap minggu sekali ketemu dosen pembimbing kan gitu, dapat feedback. Atau kalau seminar, kalau presentasi di konferensi juga dapat feedback kan, dapat pertanyaan dan macam-macam. Nah, itu penting sekali untuk karena dengan supaya terbiasa tuh mendapatkan apa konstruktif kritisisme terbiasa mentalnya. Jadi kalau ada orang challenge gitu ya secara akademik, kita nggak apa insting kita pertama kali bukan marah gitu, tapi mikir apa benar ya, nah, kan gitu kan. Jadi jadi lain gitu loh. Jadi itulah yang jadi ada habit, artinya membentuk habit yang cukup bagus gitu, bersedia untuk menerima feedback, bisa untuk masukan dan benar-benar ditelaah masukannya ini masuk
logika atau tidak, logis atau tidak gitu kan ya. Nah, bagi yang teman-teman PhD kadang-kadang diminta juga tolong untuk merevisi kan, mereview paper yang lain gitu kan. Kalau mahasiswa PhD kan nanti diminta nih sama supervisornya, ini ada paper, kamu tolong deh bantuin saya review gitu ya. Nah, itu juga bagus juga karena kan kalau kita mau mereview kerjaan orang lain, kita juga mulai mikir, oh, gimana kita mengevaluasi ini, validitasnya seperti apa, signifikannya apa, metodologinya benar enggak. Nah, kan kita memikirkan. Jadi kalau kita mau melakukan tugas kita yang baik sebagai reviewer, kita akan memikir di sana. Dan itu sebenarnya melatih kita untuk berpikir kritis lagi. Ya, jadi ada bagusnya untuk ikut di peer review proses. Nah, tentunya semua mahasiswa S2, S3 pasti pengalaman dengan literature review kan ya. Literature review itu kan berarti kan kita harus mencari benang merah dari penelitian kita kan dalam konteks yang dunia yang besar ini, dunia penelitian besar ini, bidang saya tuh di mana, hubungannya dengan yang lain tuh apa. Nah, itu semua butuh penelitian kritis semua, karena kan kita harus menganalisa paper, katakan ada 10 paper, kita harus menganalisa paper itu satu persatu kan. Analisa itu maksudnya kita melihat secara detail bagian-bagian dari paper tersebut, argumentasi di paper itu analisa. Kalau sintesa itu lain. Sintesa itu berarti kita menggabungkan paper ini, apa yang bisa kita pelajari dari membandingkan beberapa paper ini. Nah, itu sintesa. Nah, itu semua adalah itu adalah skill-skill yang kita butuhkan untuk critical thinking, ya. Karena kan akhirnya kita bisa lihat kontradiksi. Paper yang satu bilang A, paper yang kedua bilang B. Jadi misalkan ada penelitian mengatakan, lupa ya apa ya, misalkan banyak sekali terutama di bidang kesehatan banyak sekali ini. Misalkan aja apa ya, eh, ada penelitian mengenai apa, banyak makan apa gitu ya, A bisa mengakibatkan sakit X gitu kan. Banyak sekali kan semacam itu kan, statement-statement itu. Apalagi dulu di awal-awal tahun 30-an itu, 1930-an, merokok adalah baik untuk kesehatan misalkan. Kan ada sampai klaim semacam itu kan. Nah, itu kan kita juga bisa bisa lihat itu kontradiksinya dan macam-macam ya. Dan kita juga terbiasa mengakses quality of evidence. Jadi jangan cuma karena A bilang X, kita percaya, oh ya, kita pernah pengalaman si A bilang ini. Nah, itu kan baru satu sampel, belum sampel yang lain kan. Belum si B bilang apa, si B, si C bilang apa. Nah, itu kan kita harus assess benar-benar quality dari evidence yang kita pakai. Kita akhirnya terbiasa dengan itu. Dengan kuliah S2, S3, diharapkan kita sudah terbiasa semacam itu. Jadi nggak cuma karena satu orang bilang X, kita percaya itu X. Ya, harusnya tidak gitu ya. Oke, kemudian tentunya kuliah S2 ataupun S3 pasti diminta untuk menulis sesuatu. Pasti itu. Nggak ada, saya belum pernah lihat S2, S3 yang tidak pernah diminta untuk menulis sesuatu. Ya. Nah, menulis academic writing terutama ya, bukan 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 novel atau bukan yang lain, academic writing itu benar-benar proses yang susah. Karena itu suka rigorous intellectual endeavor, artinya sangat-sangat rigorous, sangat-sangat kok nggak mudah gitu nulisnya. Makanya banyak sekali kalau ditanya mahasiswa PhD itu kan badan pusingnya kalau apa? Menulis disertasi kan paling pusing. Karena bagaimana merumuskan ide-ide saya itu secara linear itu susah sekali karena logikanya dari paragraf ke paragraf berikutnya itu harus masuk. Dari satu chapter ke chapter yang lain harus masuk juga logikanya. Hubungannya apa di mana. Jadi critical thinking-nya itu dipakai terus setiap saat karena itu sangat susah dan sangat melelahkan menulis academic writing itu. Jadi nggak semudah itu ya. Jadi karena harus identifikasi research gaps, kemudian research questions-nya apa, harus memformulasikan hipotesa kadang-kadang ya, enggak semua. Kemudian harus desain eksperimen, desain metodologi itu harus dipakai. Jadi harus cari metode apa yang paling pas untuk menganalisa masalah ini. Pengambilan datanya seperti apa, data mana yang dibutuhkan. Itu kan butuh pemikiran yang mendalam. Jadi itulah pentingnya kuliah S2, S3. Ya. Oke. Nah, kalau mahasiswa PhD dan mungkin juga master juga ya, kadang-kadang kan sering diminta untuk tolong untuk ini ya apa? Jadi teaching assistant gitu ya, membantu mengajar, eh, membantu supervisi mahasiswa undergrad gitu ya. Nah, itu juga penting sekali kan? Karena
supervisi atau mentoring atau teaching assistantship itu sangat kan memaksa kita untuk belajar kan. Jadi biasanya kalau kita mau mengajar itu kita belajarnya lebih banyak dibanding mahasiswa. Coba tanyakan dosen-dosen yang lain. Banyak sekali dosen. Saya mau ngajar 1 jam, persiapan saya bisa 5 jam. Kadang-kadang bisa 1 hari tergantung kompleksitas topik. Ya. Jadi untuk yang mau saya berikan salah 1 jam, saya harus melakukan penelitian, mempersiapkan selama bisa sampai 5 sampai 10 jam kadang-kadang ya tergantung dari topiknya. Itulah jadi karena apa? Karena kan kita harus mau tahu dari sudut pandang berbagai macam kan. Jadi critical thinking kita sudah mulai masuk itu dalam waktu mendesain suatu suatu apa seminar. Seperti contohnya seminar hari ini. Eh, Saya butuh penelitian untuk ini untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan sebagainya itu kan juga butuh penelitian. Bahkan saya sempat tanya-tanya si Bu Retno kan audiensnya siapa, you know, dan sebagainya itu saya butuh itu karena memang nggak bisa saya cuma topik yang sudah saya berikan ke mahasiswa di sini ke Indonesia bisa agak berbeda kan gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan itu juga. Nah, jadi kesimpulan saya dari semua ini, kuliah S2, S3 itu penting sekali karena bisa meningkatkan kemampuan critical thinking. Jadi benang merahnya di sana. Jadi kalau mau ditanya apa pesan utama dari seminar saya hari ini adalah itu kuliah S2, S3 itu sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Dari bukti-bukti yang sudah saya sebutkan tadi kan ya, mulai dari apa itu supervisi, mulai dari literature review, mulai dari dan sebagainya yang sudah saya sebutkan. Jadi penting sekali di sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah so what? Kalau punya critical thinking gunanya apa terus? Ya tentunya banyak sekali gunanya ya. Kalau kita sudah terbiasa berpikir kritis, itu gunanya banyak sekali ya. Pertama, bisa kita lihat, kita jadi efektif problem solver kan. Kalau kita mau mengatasi suatu masalah, kita sudah terbiasa tuh analisa dulu problemnya, identifikasi root cause-nya, evaluate evidence-nya apa, benar nggak, evidence-nya apa aja sih. Kemudian baru kita kasih solusi. Jadi solusinya itu benar-benar informed solution gitu. Jadi berdasarkan data, berdasarkan fakta, nggak berdasarkan emosi ataupun hearsay gitu ya, apa istilahnya gosip. Jadi nggak seperti itu. Kemudian kita jadi informed decision making juga sama lah dengan problem solving. Nah, jadi kalau kita make decisions itu kita selalu berdasarkan evidence, berdasarkan kita membandingkan alternatives. Jadi kita juga menanticipate consequences kan, karena apalagi bidang saya simulasi, bidang pemodelan. Pekerjaan saya itu adalah selalu mengantisipasi konsekuensinya apa kalau saya mengambil keputusan A. Nah, seperti itu. Dan saya rasa banyak sekali topik-topik S2 dan S3 untuk penelitian juga melihat ke sana juga kan, kalau yang memakai modeling tentunya, pemodelan. Bisa. Kemudian juga ini juga yang penting yang menurut saya tadi saya sudah singgung adalah enhanced divergent thinking. Divergent thinking itu penting sekali, bukan hanya secara individual, tapi juga untuk masyarakat, kondisi sosial. Jadi saya sangat ingin mahasiswa S2, S3 di Indonesia khususnya, karena masalah sosial di Indonesia itu sangat kompleks. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin yang mempunyai divergent thinking. Maksudnya apa? Pada saat Anda mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan atau dan sebagainya, itu selalu challenge assumption-nya. Jadi tanya diri Anda sendiri, asumsi apa yang saya pakai pada saat melakukan ini. Dan terbiasakanlah untuk melihat dari banyak perspektif. Jangan hanya perspektif saya sendiri, tapi perspektif orang lain juga. Khususnya yang akan kena efek dari keputusan itu ditanya benar. Dan itu kan tentunya kalau kita sudah terbiasa semacam ini, artinya kan kita inovasi itu sangat lancar kan, karena kita bisa lihat dari banyak sudut pandang dari kebinekaan di Indonesia gitu kan, kebinekaan orang. Jadi mereka bisa membantu kita untuk memajukan inovasi dan yang paling penting adalah itu drive positive change pada personal level karena kita akhirnya bisa menghargai orang lain. Dan juga kalau setiap orang memiliki hal semangat yang semacam ini, kondisi sosial itu semakin bagus gitu kan, karena setiap orang saling menghormati perspektif orang lain. Kita sebelum mengambil keputusan, saya mempertimbangkan ke perspektif Anda gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Dan dalam hal empati semacam ini, tentunya efektif communication juga kan. Jadi kalau saat kita komunikasi, itu kita sudah terbiasa karena kan saya sudah terbiasa ini menulis secara logika kan.
Jadi articulate itu artinya kita bisa mengekspresikan ide kita dengan lebih logis, lebih runut gitu ya. Jadi listeningnya apa, alasannya apa kok kita mengambil keputusan ini dan sebagainya. Itu kita bisa artinya untuk mengkomunikasikan ke orang lain itu lebih mudah dibandingkan kalau kita mengkomunikasikan sesuatu yang kita tahu kalau itu salah. Jadi kita main tipu-tipu gitu kan. Itu sangat susah kan? Kecuali memang penipu profesional mungkin ya. Tapi itu sangat susah. Tapi kalau kita sudah mulai semuanya secara runut itu menyampaikannya lebih mudah. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat problem solver, decision making, divergent thinking, communications, itu kan dibutuhkan untuk leader kan. Kalau kita butuh leader yang baik harus punya 4 ini kan. Karena itu kita bisa pakai yang terakhir adalah good leadership di sini. Jadi kalau kita punya 4 skills ini, tentunya orang itu akan menjadi good leaders. Dan umumnya good leader yang punya strong critical thinking itu lebih bisa dipercaya. Karena kita bisa percaya kalau dia itu mengambil keputusan itu tidak hanya mempertimbangkan satu sisi saja, tapi mempertimbangkan dari banyak sisi dan berdasarkan evidence. Tujuannya, jadi kenapa kok biasanya mereka lebih dipercaya? Dan karena kita bisa percaya, tentunya lebih mudah untuk kolaborasi. Kan sangat susah kalau kita mau kolaborasi dengan orang yang tidak bisa kita percaya. Nah, dari situ tentunya bisa menjadi lebih sukses. Kemudian apakah berhenti di sampai sana saja critical thinking? Tentunya tidak. Critical thinking terhadap level individual itu kita bisa lebih resilience ke misinformations. Jadi nggak mudah untuk apa ya, dipanas-panasi dengan hoax gitu ya, atau yang misinformation yang lain gitu. Eh, Propaganda gitu misalkan, banyak kan propaganda di mana-mana. Nah, cuma di Indonesia, di UK juga banyak sekali itu. Kemudian juga penting buat kita adaptability kita dengan lifelong learning kita ini kan penting sekali buat kita kan, karena dunia itu sangat dinamis. Karena kita sudah terlatih untuk menerima feedback, menerima critical constructive criticism melalui feedback, peer review dan sebagainya. Kita jadi lebih mudah untuk mengubah pikiran kita, kepercayaan kita berdasarkan evidence yang baru. Jadi nggak cuma kekeh gitu ya, oh pokoknya ini ya ini. Tapi kita selalu melihat terbuka, open mind. Kalau ada evidence baru yang men-challenge assumption kita, belief system kita, kita mau berubah gitu. Jadi itu sangat bagus buat perkembangan pribadi juga sebenarnya gitu. Jadi karena itu inti terakhir yang saya mau buat di sini adalah personal empowerment. Jadi kalau kita punya critical thinking yang bagus itu sangat berguna buat kehidupan kita sendiri, baik secara profesional maupun secara personal ya. Jadi menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada yang mau bertanya boleh satu dua dulu sebelum saya teruskan dikit. Apakah sudah? Jadi semoga bisa terdapat. Jadi alur cerita saya hari ini adalah critical thinking itu penting, dan saya buktikan bahwa kuliah S2 S3 itu sangat membantu meningkatkan critical thinking. Dan kenapa kok critical thinking itu penting? Karena itu perlu bisa untuk personal empowerment secara individual dan juga untuk membuat kondisi komunitas sosial yang lebih bagus di tempat kita berada. Jadi jadi dua slide yang terakhir itu adalah mengenai kenapa kok critical thinking itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau sudah coba kita lihat saya mau ngambil satu contoh aja deh. Ini buat kita lihat ya bersama-sama. Kalau resilient to misinformation misalkan, kita ambil contoh ini aja. Kan kita baru sama-sama mengalami COVID-19 kan ya, COVID Corona gitu ya. Berapa pada saat itu banyak sekali misinformation. Kita ambil satu aja contoh yang ada relevannya dengan information system. Pernah lihat ini nggak dulu waktu zaman COVID-19, zaman-zaman COVID? 5G itu responsible for the coronavirus. Tahu kan ya 5G kan ya? Jadi kan mobile phone itu kan biasa pakai 4G saat ini. Tapi sekarang sudah 5G sudah mulai banyak dipakai di beberapa negara. Saya kurang tahu kalau di Indonesia sudah ada nggak 5G? Kayaknya di beberapa tempat saja ya, Prof ya. Sudah ada kan ya? Ya, oke, good, good, good. Nah, gimana menurut kan ini kelihatannya oh alah kan cuma hoax saja sih, kenapa sih, apa sih seriusnya apa? Ternyata enggak, serius sekali karena coba nih
Setelah ada ini, ini kasus di Inggris saja nih. Saya cuma kasih contoh di Inggris saja. Saya nggak mau kasih contoh di luar negeri yang lain karena lebih banyak sekali pas contoh-contoh dari luar. Ini yang di Inggris. Gara-gara cuma hoax semacam ini, banyak infrastruktur yang dibakar, yang dirusak. Padahal itu kan uang masyarakat, itu kan uang pajak. Itu pajak yang saya bayar gitu. Jadi sangat mengganggu gitu ya. Dan akhirnya ini kan sangat mengganggu kemajuan teknologi juga. Karena 5G itu sangat bagus sekali karena kecepatan, bayangkan kita pakai kecepatan internet di mobile phone hampir sama dengan kecepatan di internet di rumah misalnya. Jadi 5G sangat bagus sekali untuk kepentingan komunikasi. Efeknya semacam itu. Nah, coba sekarang saya mau ini buka forum aja deh buat mahasiswa yang S2, S3 kalau mau bantu saya. Coba misalkan kalau Anda pakai aplikasi critical thinking skill Anda, ya bagaimana apa kalau ada seseorang men-tweet semacam ini atau kasih statement semacam ini, apa yang Anda apa reaksi Anda seperti apa? Bagaimana caranya untuk membuktikan ini benar atau salah? Kira-kira apa? Cukup step-stepnya aja. Apa yang Anda akan lakukan? 5G responsible for coronavirus. Nah, ada yang berani? Ada volunteer dari teman-teman S2, S3? Mungkin Boleh, kalau silakan langsung raise hand. langsung aja open mic gitu ya, Ya. nggak usah malu. Kayak Surabaya kok malu? Nggak. Dulu zaman kita saat kuliah ITS, moto kita adalah area ITS cuk kan ya, karena kita nggak mau Iya. nggak 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 malu-malu, kita harus maju terus. Ayo, gimana semangat? Ada yang berani? Boleh mahasiswa dari kelas Medpen, metodologi penelitian, atau mahasiswa S3 dari kelas filsafat? Boleh? Kalau ada yang ya, jadi kalau ada seseorang bilang gini ke Anda, bagaimana? Step-stepnya apa yang akan Anda lakukan? Atau silakan share aja apa reaksi Anda seperti apa? Ada yang berani? Nggak ada? Ini nyantai ya, nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Iya, nggak ada yang salah, nggak ada. Saya cuma Jadi, ingin tahu. Kan tadi iya, misalkan apa sih critical thinking itu apa? Analisa, sintesa gitu kan ya, evaluasi gitu ya, mengevaluasi chain of evidence. Ya, kaitkan dengan itu. Apa kalau ada yang mengatakan seperti ini, 5G responsible for the coronavirus. Kira-kira data apa yang harus kita ambil untuk membuktikan ini? Bagaimana membuktikan kalau ini benar atau salah? Itulah intinya. oke, ini ada jawaban dari Pak Dihin. Boleh open mic, Pak Dihin. Jadi ini Pak Dihin mengetikkan jawabannya di chat box. Yang Iya, pertama dilakukan adalah identifikasi dulu siapa orangnya, Prof. iya, bagus sekali, betul kan? Nah, ini dia bilang FG responsible for coronavirus. Siapa yang ngomong ini? Apakah dia tuh expert di 5G? Apakah dia tuh expert di bidang di medical, seorang ahli medis yang sorry, bukan medis ya, ahli epidemiologi yang mengerti soal coronavirus. Kalau yang ngomong adalah maaf ya, jadi orang yang nggak pernah tahu masalah-masalah itu, tentunya kredibilitasnya sudah lain kan. Jadi ini ada hubungannya dengan tadi itu kan, source, analyze source, the quality of the source. Jadi betul sekali Pak Dihin. Jadi pertama kali identifikasi dulu siapa ngomong. Katakan yang ngomong orangnya ya oke lah gitu ya, misalnya nggak ngetop-ngetop banget tapi oke gitu ya. Apa step yang lain misalkan? Identifikasi dulu orang itu betul sekali. Artinya maksudnya apa? Identifikasi kualitas dari sumbernya. Siapa yang bilang itu? Betul sekali. Karena untuk membuktikan ini saya juga akan pakai sumber yang lain karena saya bukan ahli di bidang 5G. Saya tanya Bu Retno mungkin. Kalau saya lebih ke bukan siapa yang ngomong, tapi Hmm? saya cari pengetahuannya dulu. Hubungannya apa 5G sama Corona? Kenapa bisa sinyal handphone atau sinyal internet itu dihubungkan dengan penyakit infeksi gitu. Jadi saya lebih Bagus.
mencari pengetahuannya dulu, reasoningnya dulu. Iya, iya, bagus sekali Bu Retno. Saya juga seperti itu. Nanti slide saya berikutnya memang itu. Jadi memang beda ya. Jadi memang betul. Jadi betul betul Bu Retno. Jadi dari sini saya mau jadi pertanyaan saya karena saya bukan expert di bidang 5G dan bukan ahli di bidang epidemiologi, maka saya langsung memikir seperti Bu Retno. Kenapa sih orang memikir 5G bisa ada hubungannya dengan corona? Kenapa? Saya dari sini cuma bisa memikirkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 5G, apakah mungkin 5G itu melemahkan imun sistem kita? Pertanyaan saya di situ. Karena kan kalau imun sistem kita lemah, itu mudah sekali kena coronavirus. Jadi pertanyaan saya pertama, apa betul 5G bisa melemahkan imun sistem saya? Ternyata dari ahli-ahli di Imperial College, karena saya sudah katakan kan, saya bukan ahli di bidang ini, saya butuh source yang lebih ahli. Nah, menurut saya yang lebih ahli di sini ada teman-teman di Imperial College, juga source dari BBC juga cukup kuat sekali kan. BBC nggak semudah itu mereka menampil apa memberitakan sesuatu yang salah. Kadang-kadang salah juga sih, tapi jarang gitu loh. Jadi ada cek dan rechecknya. Jadi 5G itu kita ternyata sudah lama pakai 5G, itu ada di radio, WiFi dan sebagainya. Dan memang dan itu tidak terbukti kalau itu bisa punya efek yang sangat tergantung exposure-nya ya, tapi tergantung exposure-nya, tapi itu tidak ada bukti kalau itu bisa melemahkan apa namanya imun sistem kita ya. Yang bisa itu justru kalau di level-level yang merah itu yang disebut ionizing radiations. Jadi kalau kita kena X-ray dan exposure X-ray dalam waktu lama, itu memang bisa mengubah sel-sel kita. Tapi kalau X-ray-nya cuma dalam waktu sekejap, waktu kita ambil foto X-ray di rumah sakit misalkan, itu sudah dihitung waktunya dan apa exposure-nya, jadi tidak terlalu membahayakan kesehatan. Apalagi yang radio yang sudah dipakai selama bertahun-tahun kan, puluhan tahun kayak kita pakai radio, WiFi, siapa yang belum pernah pakai WiFi? Kan itu sudah ada dari dulu. Jadi dari sini sudah pasti logika ini nggak masuk akal. Ya, kalau logika ini masuk akal, maka yang kena itu ya sudah banyak sekali dari dulu gitu ya. Imun sistem kita lemah, sudah punya banyak masalah kesehatan sudah dari dulu, nggak cuma sekarang, nggak cuma di zaman 5G, tapi sudah dari dulu waktu kita pakai radio. Ya, jadi itu logika pertama bisa kita lihat nggak masuk akal. Nah, coba berarti pikiran kedua adalah apakah secara fisik mungkin sih sinyal itu menyebabkan virus biologi? Yang satu biologi, yang satu adalah gelombang gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita nggak mungkin lah yang unsur virus biological virus itu bisa tersebar lewat elektromagnetik. Ini masalah karena banyak orang-orang yang kurang pendidikan, mereka menganggap komputer virus itu mirip dengan coronavirus, jadi sama-sama virusnya gitu loh. Tanpa memikir yang satu itu adalah computer virus, yang satu itu biological virus. Itu beda sekali. Jadi, tapi kan sayangnya memang banyak masyarakat ini yang kurang berpendidikan, mereka menganggap sama gitu loh. Jadi seperti itu, karena kalau komputer virus memang bisa disebarkan lewat elektronik, ya tentunya coronavirus bisa juga. Nah itulah logikanya di sana. Nah, kalaupun kita nggak bisa tahu membuktikan semacam ini, ya kita ambil data lah. Kita lihat, kalau logika ini benar, berarti negara-negara yang tidak punya 5G nggak akan kena coronavirus kan? Kenyataannya enggak. Negara-negara yang nggak punya 5G itu juga justru banyak yang kena. Ya, justru yang mungkin paling banyak yang meninggal atau paling kena efeknya justru negara-negara yang nggak ada 5G kemungkinan gitu. Ya, di Inggris waktu itu juga tidak semua tempat ada 5G. Dan itu juga nggak ada hubungannya. Ada yang nggak punya 5G dengan 5G sama-sama kenanya semua. Nggak ada perbedaannya. Jadi secara korelasi aja sudah nggak ada gitu. Apalagi secara kausasi gitu ya. Jadi kita cuma lihat korelasi aja nih. Korelasi aja nggak nyambung. Apalagi kausasi. Karena kan kita semua tahu kan, kausasi itu ya sudah pasti korelasinya tinggi. Tapi kalau korelasinya tinggi belum tentu kausasi kan.
Jadi kalau korelasinya aja sudah rendah, apalagi korelasinya nggak mungkin. Jadi itulah. Jadi dengan adanya, jadi yang saya mau tunjukkan di sini adalah karena kemampuan berpikir kritis itu memudahkan kita untuk tidak membuat kita mudah untuk percaya akan hal-hal semacam ini. Ya, rasanya itu kemudian rasanya sudah seperti itu deh. Terima kasih jadi ya. Oke, sekarang yang baru sekarang tambahan satu lagi. Terima kasih ya atas undangannya Bu Retno dan ini slide saya yang terakhir. Coba dilihat kartun ini biar 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 nggak ngantuk gitu ya. Ini ada dua burung lagi ngompor. Is that human? No, itu cuman apa? Scarecrow. Scarecrow apa ya? Lupa saya bahasa Indonesianya. Orang-orangan sawah, orang-orangan sawah kayaknya. Ya pokoknya tahu kan ya maksudnya ya. Buat nakut-nakutin gitu ya. Nah, pertanyaannya Iya. adalah how can you tell? Ayo, gimana? Kok bisa tahu dari mana? Kalau itu bukan orang, tapi itu scarecrow. Ayo. Ini mungkin sambil menunggu jawaban dari para partisipan, ini mungkin ada informasi yang lumayan nyambung tapi nggak berfaedah, Prof. Jadi kalau di Apa? Indonesia itu scarecrow-nya itu nggak seniat itu ya. Jadi scarecrow-nya paling cuma cagak tiang dikasih plastik putih udah gitu doang gitu. Oh, I Jadi see. jadi nggak seniat ini bikinnya scarecrow-nya. Mm-mm. Oke. Iya, Oke, ada jadi berani silakan jawab nggak nih? dijawab. Nggak. Ini informasi yang kurang berfaedah tapi Oh, relevan. Oke. 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 Teman-teman Ada yang berani jawab? partisipan boleh. Ini cuma joke aja. Kalau ini joke, benar joke. Tapi ada unsur critical thinkingnya juga nih. Ya, Ya. saya buka ya jawabannya ya. Ya coba tanya coba tanya kalau bisa angkat tangan misalnya. Siapa yang Hmm, tahan nggak lihat mobile phone selama 1 jam gitu? Nggak ngelihat mobile hmm. phone sama sekali. Se- Saya kurang tahu kalau di ITS kalau mahasiswa saya waktu saya kuliah kan kelihatan kok dari depan nih. Saya yang ngajar kuliah. Kelihatan tuh siapa yang kelihatan mobile phone itu. Hampir semuanya setiap 15 menit sekali atau setiap setengah jam sekali tergantung gitu ya, melihat mobile phone. Nggak tahu yang dicek apa. Tapi kelihatan deh. Jadi itulah Hmm. logikanya. Oke deh. Eh, ini ada kelihatannya kita sudah mulai bisa tanya jawab. Ya. Oke, boleh partisipan silakan menuliskan Slide-nya ini. pertanyaannya atau boleh langsung open mic ya, Prof ya. Ya, silakan. Boleh siapa aja? Oh, ini ada pertanyaan ya. Oh, enggak. Iya. Harusnya sih ada ya, Prof. Oh ya, belum ada. Ya, saya lihat. Atau mungkin saya ada pertanyaan yang sedikit menggelitik, Prof, waktu masa-masa COVID dulu sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan yang beneran ya. Jadi dulu itu kenapa COVID itu kok susah gitu ya? Karena memang ini dari pertanyaannya anak saya yang umur 4 tahun ya, Prof ya. Biasanya saya belajar banyak dari anak saya 4-5 tahun karena dia tuh sangat kritis dan pure ya. Anak kecil tuh kan pure, pemikirannya masih belum dipengaruhi oleh yang lain-lain. Dia tuh nanya, kenapa kita harus stay di rumah menghindari virus? Terus saya jawab gitu, oh karena virus itu nggak terlihat oleh mata. Jadi dia bisa aja sudah hinggap di dekat kita dan bisa masuk ke lubang hidung, lubang mata, lubang mulut, dan menginfeksi kita dari lubang-lubang tersebut. Nah, dia tuh bilang, kenapa kok virus itu nggak dibikin visible aja, terlihat gitu kan? Nah, yang mau saya tanyakan adalah sejauh mana batas kita itu mencari informasi dari penelitian terkini dan open mind. Jadi kalau di penelitian terkini mungkin kan masih minim ya untuk memvisualisasikan virus atau melihat virus. Tapi kita harus juga tetap open mind gitu. Kalau mungkin suatu saat nanti itu bisa dilakukan oleh saintis di masa depan atau mungkin masa-masa sekarang sudah bisa gitu kan ngelihat virus pakai alat khusus gitu bukan dengan mata telanjang. Sejauh Iya, batas apa ya Prof ya? pertanyaan pertanyaan yang
Tanya yang sangat susah untuk dijawab, tapi saya senang sekali dari cerita tersebut. Karena itu ada hubungannya dengan critical thinking juga. Berarti Putri Bu Retno punya critical thinking yang bagus sekali. Karena di critical thinking itu seringkali kan, coba berapa kali kita komunikasi dengan, misalkan saya komunikasi dengan orang tua saya, misalkan, atau saya tanya, oh, kenapa kok kita selalu melakukan semacam ini? Oh ya, memang karena dari dulu seperti itu. Seringkali pertanyaan seperti itu. Jadi tidak challenge asumsinya loh. Iya, walaupun dari dulu kita seperti itu, atau walaupun mayoritas melakukan hal itu, belum tentu mereka benar. Mayor just karena karena banyak orang yang melakukan, atau sudah bergenerasi-generasi melakukan, itu belum tentu itu benar. Karena seperti yang kita tahu, dunia kan dinamis kan. Kondisi 20 tahun yang lalu beda dan sekarang. Jadi apa yang dulu benar, sekarang mungkin sudah nggak benar. Dan seperti itu. Jadi men-challenge asumsi. Jadi yang saya waktu melihat dialog antara Bu Retno dengan putrinya itu adalah, putrinya tuh challenge assumption gitu kan. Loh, kalau gitu, kalau memang alasannya tidak bisa dilihat, kenapa dipakai buat bisa bisa dilihat? Nah, kan. Nah, nanti kalau misalkan jawab, oh ya, kalau mau dibuat lihat itu mahal loh. Kalau mahal, kenapa kok nggak cari uangnya dari sini lah? Kan juga. Jadi udah terus kan, akhirnya kita sampai pada suatu saat seperti tanya kan, dan memang sampai suatu saat kita memang mentok gitu kan ya. Artinya, betul juga. Berarti kita butuh penelitian baru ini di sini. Karena kita masih belum tahu jawabannya apa. Nah, di situ biasanya di sana. Jadi orang yang biasa melakukan pertanyaan kritis macam itu akhirnya seringkali bisa menemukan research question yang baru kadang-kadang. Ya, seperti itu. Nah, tapi permasalahannya sekarang kalau kita lihat dari segi pragmatis, dari segi pengambilan keputusan, misalkan pada saat COVID-19, pemerintah ataupun siapa juga itu punya batas waktu mereka harus mengambil keputusan. Jadi kita nggak bisa menunggu penelitian. Misalkan aja vaksin gitu ya, vaksin itu kan baru bisa ada berapa bulan setelah itu kan. Nah, selama ini terus apa yang harus kita lakukan sambil menunggu vaksin? Jadi kita harus, karena itu kalau di penelitian, di bidang penelitian kita kan banyak melakukan ini kan, sensitivity analysis, misalkan menganalisa sensitivitas pengambilan keputusan kita berusaha melihat what if questions. Kalau misalkan seperti ini, what if ini solusinya seperti apa, what if ini solusinya apa, karena kita masih nggak tahu, nggak certain gitu, karena masih belum ada penelitian yang memberikan jawaban yang tuntas, yang pasti 100% correct gitu ya. Jadi kita harus memakai banyak what if question, banyak skenario. Nah, paling tidak kita melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan yang kita tahu saat ini, maka inilah yang terbaik. Jadi ya harus ada unsur pragmatis juga memang sih. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesehatan publik, seperti kasus coronavirus yang lalu. Ya, tapi kalau ini suatu masalah yang lebih mission critical gitu ya, misalkan aja apa ya, pesawat terbang gitu ya. Nah, kalau pesawat terbang ya kita tunggu sampai benar gitu ya, sampai benar-benar aman. Jangan dicoba-coba. Jadi kan, atau apa, obat gitu ya, obat yang baru. Ya, tentunya ya kita jangan coba-coba, kita benar-benar harus tunggu sampai pasti gitu ya. Clinical trialnya sudah pasti benar, semuanya sudah terjalan, baru kita obatnya kita lepas untuk ke masyarakat. Tentunya kita nggak bisa cuman asal-asalan aja, gitu kan. Jadi tergantung apa konteksnya, dan gantung waktunya. Ya, pertanyaan sulit sekali untuk jawab. Jadi jawaban saya seperti itu. Ada unsur tergantung apakah ini mission critical atau tidak. Terima kasih, Prof, jawabannya. Ini ada dua pertanyaan, Prof. Yang pertama dari Norma Puji Istianto. Ini mahasiswa S3 kita, baru tahun pertama. Jadi lagi semangat-semangat ya. Kalau kita peneliti baru, apakah kita bisa pakai problematization? Wah, ini bahasanya tingkat tinggi, yaitu menentang atau mengkritisi teori yang sudah mature. Kiat-kiat singkatnya seperti apa? Atau cukup pakai research gap saja? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, ya betul, sangat semangat. Ya,
jawaban saya yang pertama, mengkritisi teori yang sudah mature itu boleh-boleh saja gitu kan. Kan itu sama dengan challenge assumption yang sudah saya sebutkan tadi kan. Karena bukan karena kalau masalah ini semuanya pada pakai teori of planned behavior, berarti ya kita pakai aja terus ini. Kenapa alasannya? Oh, karena banyak yang pakai. Coba Bu Retno, mungkin teman-teman yang lain sering kali baca paper gitu ya. Kenapa kok ini dipilih? Oh, karena banyak yang pakai. Alasannya itu. Seringkali salah satu justification-nya di sana. Jadi kalau mau di challenge, iya kenapa kok yang itu yang dipakai? Kenapa kok enggak teori yang lain yang dipakai? Misalkan seperti mungkin pertanyaannya Bu Norma seperti itu kan ya. Iya, bagus sekali. Asal tentunya kita memilih teori yang lain itu kita lihat. Karena di problem ini, misalkan aja ini di problem ini punya karakteristik A gitu ya. Dan karakteristik A ini di tempat-tempat yang lain itu sering kali dilihat dari sudut pandang teori X. Ini di bidang yang lain ya, penelitian di bidang lain. Kenapa kok di bidang saya yang ini yang tidak banyak berbeda jauh dengan di bidang yang lain mungkin atau ada kesamaannya kok enggak dipakai teori ini. Nah, kalau pertanyaan semacam itu valid sekali, bisa memang menurut saya bagus, bisa dipakai. Jadi saya ulang ya, saya ringkas. Kalau di eh, research question satu gitu ya, katakan aja research question satu, itu umumnya memakai eh, dipandang dari sudut pandang teori A gitu ya. Kemudian kita mau tahu kenapa kok harus A, kenapa nggak pakai B aja. Nah, kita lihat di eh, research domain, di application domain yang lain, di bidang yang lain, bukan di bidang saya, itu B itu banyak dipakai untuk melihat masalah yang mirip, walaupun di dunia yang berbeda. Jadi karena itu dari situ Anda mau mencoba apakah bisa B diaplikasikan ke research question satu tadi itu. Nah, dari sini aja sudah kelihatan kan ada sintesa kan artinya. Anda mau melihat dari dua disiplin yang berbeda, solusi di disiplin yang berbeda mau diterapkan di solusi di disiplin yang lain. Jadi menurut saya itu boleh-boleh saja, nggak harus research gap. Research gap itu banyak dipakai karena itu yang paling mudah menurut saya. Jadi banyak sekali mahasiswa PhD saya lebih cenderung ke arah research gap. Jadi selalu lihat literature, cari gapnya di mana, kita fill in gap. Ya nggak salah, memang itu yang paling mudah. Jadi kadang-kadang saya ya silakan aja. Tapi kalau memang mau men-challenge, benar-benar men-challenge dan memang punya argumen yang pas, silakan aja mau apa menentang atau mengkritisi teori yang sudah mature, boleh-boleh saja. Bagus sekali malah. Ya, cuman Iya. hati-hati aja. Karena sudah mature, banyak karena saya nggak mau menutup mata di dunia akademis banyak sekali melihat teori mereka sebagai dogma gitu kan. Jadi itu kadang-kadang memang menjengkelkan menurut saya. Tapi itu semoga ya jadi bahayanya cuma di sana aja. Tapi itu bukan karena kesalahan kita, kesalahannya adalah karena reviewer banyak yang tidak open minded. Masalahnya di sana, mereka tidak mau open minded. Kita menganggap eh, metode penelitian saya itu adalah yang paling benar. Nah, itu kan salah kan? Tapi kenyataan di lapangan memang ada beberapa orang yang semacam itu. Ya, Oke, jadi pertanyaan Norma, Puji ini kayak mengingatkan saya sama kisahnya Galileo Galilei dulu ya, Prof ya. betul. Jadi dulu kan teori yang berkembang dan populer yang dianggap sudah mature saat itu adalah bumi adalah datar gitu ya. Tapi Betul. seorang Galileo Galilei menentang teori yang sudah mature tersebut. Lalu dia sempat dikucilkan juga dari sosial dan dari gereja, lalu dibunuh juga dan baru terbukti teorinya setelah dia meninggal gitu ya. Nah, Betul. Norma, apakah kamu siap menjadi Galileo Galileo berikutnya? Nah, itu silahkan dijawab ya, Norma. Nggak usah sampai dikucilkan masyarakat atau sama dibunuh dulu, nggak usah ya. Jadi, ya. Ya. Lalu, ini pertanyaan kedua dari Pak Dihin. Pak Dihin ini sudah tingkat akhir S3 di Sistem Mhm. Informasi. Lebih Ya. baik mana orang belajar S1, S2, S3 linear dalam satu bidang spesialis dibandingkan S1, S2, S3 berbeda-beda bidang.
atau generalis? Mm-mm. Mohon jawaban jika ada Ini, dengan studi ini pasti kasus ada pengalaman. ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di Indonesia kelihatannya. Karena saya mendapatkan pertanyaan yang sama dalam dalam rangka waktu cuma beberapa bulan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia, tapi jawaban saya adalah seperti ini. Kontekstual, ya, kontekstual. Kedua-duanya punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Hmm, kita lihat dulu. Saya termasuk yang kedua. S1 saya di ITS, yang sekarang namanya Teknik Informatika. Zaman saya dulu kuliah belum ada kan, adanya teknik komputer waktu itu. Jadi namanya masih teknik komputer, kemudian dirubah menjadi teknik informatika. Saya lupa tahun berapa dirubahnya. Kemudian S2 saya justru di Operation Research atau di Indonesia lebih terkenal dengan Industrial Engineering, teknik industri. Ya, itu S2 saya. S3 saya ke arah ilmu komputer, computer science. Jadi sebenarnya computer engineering dengan computer science walaupun ada hubungannya tapi beda. Di ITS aliran computer engineering di ITS dan di komputer waktu itu dengan ilmu komputer di NUS di Singapura itu tentunya berbeda. Jadi saya sih mungkin lebih ke arah yang kedua dibanding yang pertama. Ya. Menurut saya apa kelebihannya? Kelebihannya adalah menurut saya adalah eh, perspektif yang lebih luas. Karena saya sekarang melihat suatu masalah dari sudut pandang computer science dengan sudut pandang operational research, teknik industri dengan teknik informatika, dari dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena permasalahan saya yang saya hadapi adalah pemodelan komputasi dan menggunakan simulasi dengan optimasi. Sehingga di bidang ini saya sangat mudah untuk mempelajari hal-hal, oke, bagaimana kalau kita memakai parallel computing, distributed computing untuk solusi ini, untuk solusi operational research ini. Saya bisa nyambung. Kemudian kalau kita lihat algoritma di komputer kan lebih suka ke arah algoritma macam-macam. Nah, di sini saya dengan bisa memanfaatkan itu untuk solusi di teknik industri. Kemudian sekarang bidang penelitian saya lebih banyak ke arah multi-agent systems. Jadi aplikasinya ke arah bisnis, pengambilan keputusan di bisnis. Saya dengan mudah memakai teknik-teknik di multi-agent system di computer science untuk aplikasi di bidang ini. Jadi yang seperti dikatakan pertanyaan Bu Norma tadi juga dari tempat yang lain, kita aplikasikan di tempat yang lain. Nah, kalau kita tidak linier, hal semacam ini sangat sangat memudahkan karena sudah terlatih kita. Kita sudah terlatih untuk melihat, untuk mempelajari dari sudut pandang ilmu yang lain ke disiplin yang lain, kita aplikasikan dari disiplin yang lain. Inovasi itu seringkali terjadi di situ juga. Jadi inovasi di dunia ilmiah, science, itu kebanyakan itu adalah di interseksi antara disiplin, multidisciplinary. Buktinya, sebagai bukti, di Inggris sekarang, banyak dana penelitian umumnya adalah di interdisciplinary. Mereka jarang sekali memberikan ke yang uh, monodisiplin. Monodisiplin masih ada, banyak yang dipakai, terutama untuk yang blue sky research di bidang fisik, biologi, dan sebagainya, masih ada banyak tetap. Tapi di bidang dana penelitian untuk multidisipliner itu jelas meningkat sekali, banyak sekali. Karena memang inovasi sekarang umumnya banyak di sana. Contoh kasus, bagaimana Anda bisa mengaplikasikan machine learning di dunia nyata kalau Anda tidak melibatkan orang-orang social science? Anda tidak melibatkan orang-orang dari psikologi. Nggak mungkin. Nggak mungkin jalan. Atau tidak melibatkan orang dari dunia etis yang meneliti mengenai masalah etika. Nggak mungkin jalan. Jadi permasalahan di dunia sekarang makin kompleks. Jadi tidak bisa kita mengatasi suatu masalah dari monodisiplin, harus interdisciplinary. Jadi itu kelebihan dari yang kedua. Apa kelebihan yang pertama? Kelebihan pertama adalah spesialisasi. Jadi kalau kita memang membuat orang yang memang spesialis di bidang satu bidang saja, maka pendekatan pertama itu cukup yang punya banyak potensi kan ya, punya banyak keuntungan. Keuntungannya adalah karena memang S1-nya informatika, S2-nya ngambil salah satu sudut dari informatika gitu ya. Katakan aja kecerdasan buatan. Nanti S3-nya menelitinya khusus machine learning gitu ya. Jadi
Jadi makin apa spesialisasinya makin makin kuat. Nah, tentunya tetap harus menurut saya nih ya, pendapat pribadi, tetap individual tersebut yang memakai bidang spesialis linier harus punya pelatihan, harus dilatih untuk berinteraksi dengan disiplin yang lain, supaya dia bisa berkomunikasi dengan disiplin yang lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi tergantung, kalau kita cuma mengharuskan semua orang harus mengambil linier tanpa memberikan training supaya mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain di bidang yang lain, maka tetap akan gagal secara policy. Jadi tetap harus ada punya keahlian, juga ada orang yang tahu yang bisa beroperasi di bidang interseksi. Jadi kita sebenarnya menurut saya butuh kedua-duanya. Kita butuh orang yang spesialis, kita juga butuh orang yang bisa menerjemahkan bisa berkomunikasi di di interseksi di interseksi antara dua disiplin. Jadi contohnya misalkan tadi yang saya kasih contoh di aplikasi machine learning ke dunia sosial, kita butuh seseorang yang tahu, yang bisa menerjemahkan machine learning ke masalah-masalah sosial dan sebaliknya. Kalau itu satu ahlinya di machine learning aja, yang satu bidang sosial saja, mereka nggak pernah komunikasi. Gimana ngobrolnya? Susah kan ngobrol. Jadi menurut saya di situ jawaban saya. Baik, Jadi terima kasih, Prof. Ya, intinya dua-duanya dibutuhkan. ya, Yang saya nggak setuju ya, adalah satu lebih baik daripada yang lain, atau yang lain lebih baik dari yang lain. Itu yang saya nggak setuju. Kedua-duanya sangat dibutuhkan. ya. Kedua-duanya sama-sama baik dengan perspektif yang berbeda ya, Prof. Ya. Betul. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini, Prof. Jadi saya yang berterima kasih banyak kepada Profesor Stefan Onggo karena 20 sampai 30 menit perkuliahan tadi isinya daging semua gitu ya. Saya dari tadi nyatet di notepad itu banyak sekali istilah-istilah filsafat yang diterjemahkan dengan kata-kata sehingga kita mudah mencernanya. Dan juga mungkin ini pertanyaan dari kita semua yang sudah terjawab dari kuliahnya Profesor tadi, kenapa sih harus mahasiswa S2 atau S3? Dan khususnya kenapa harus di Indonesia ya Prof ya? Jadi karena dengan memiliki critical thinking, kita bisa menyelesaikan permasalahan secara efektif dan juga dengan divergent thinking, semoga saya nggak salah, karena terutama di negara kita yang sangat berbineka, beragam latar belakang pendidikan, budaya, dan tentu saja itu akan mempengaruhi asumsi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga kita Betul. butuh meluaskan perspektif kita dengan critical thinking ini. Jadi mungkin itu closing statement-nya dari kami. Terima kasih Profesor Stefan Onggo. Semoga tidak bosan untuk kami undang di mata kuliah berikutnya ya Prof ya. Ya, Semoga sehat selalu. terima Ya. kasih Bu Retno dengan teman-teman ITS yang sudah mengundang saya. Memang tentunya sebagai kita semua em, perlu untuk menyumbangkan keahlian kita dalam arti berpikir, em, menyebarkan kepentingan antara berpikir kritis ke masyarakat di sekitar kita, anak didik kita, keluarga kita. Karena itu rasanya Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang pandai, yang berpikirkan kritis. Ya, jadi jangan sampai apalagi sebagai universitas, kita adalah agen dari apa orang-orang yang berpikiran kritis. Kalau sampai kita dari institusi pendidikan tinggi sudah jadi melempem gitu ya, nggak mau berpikir kritis lagi, maka Indonesia nggak akan ada harapan, hopeless. Jadi jangan sampai, tetap semangat. Jadi semangat jadi Galileo Galilei. Aduh. Ini Oke, kayaknya terlalu ekstrim contohnya tadi ya. Oke, terima kasih Profesor Stefan Onggo. Selamat sore untuk partisipan yang lain. Di sini sudah jam 5 sore, mungkin di UK masih jam 11 pagi ya Prof ya. betul betul. Ya, Selamat beraktivitas dan sehat selalu Prof. oke, bye bye. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya. Oke, saya end meeting.